Jadi untuk UV mapping itu pada dasarnya adalah proses mapping tekstur dua dimensi kepada 3D objek supaya si objeknya itu bisa terproyeksikan dengan baik. Nah, pada dasarnya mungkin kalau misalnya objeknya kotak, UV-nya bakal seperti ini. Nah, jadi di sini saya nyontohin untuk teksturnya. Itu ceritanya tekstur si objek ini tuh kalau dibuka di unwrap itu bakal jadi seperti ini. Nah, kita bakal bikin mana caranya supaya uh, objek media yang kita bikin nanti harus bisa terproyeksikan dengan baik. Kalau misalnya objeknya itu simple kayak kubus kayak gini kan uh, nggak masalah gitu, bahkan udah otomatis blendernya langsung terbuat unwrapnya seperti ini gitu, yang rapi. Nah, gimana kalau misalnya objeknya itu lebih kompleks kayak globe. Nah, di sini itu kita harus menentukan sisi mana yang harus kita potong. Makanya tekstur pun sangat berpengaruh, maka sangat diwajibkan untuk uh, menggunakan tekstur yang seamless. Artinya tidak putus-putus. Jadi tekstur yang kalau misalnya diulang-ulang itu bakal nyambung. Nah, kalau misalnya di Blender itu kan kita bisa menggunakan yang namanya BBR tekstur, BBR material. Seperti yang udah dijelasin kemarin, BBR tekstur itu bisa diaplikasikan langsung dengan gampang eh, di Blendernya dengan prinsip VFDF. Nah, untuk link downloadnya sendiri, mungkin rekomendasi dari saya itu HTML tekstur dan Polyhaven. Nah, uh, tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang VPN wrapping. Nah, di sini saya udah bikin satu objek media sederhana. Nah, tapi kan kalau misalnya kita istilahnya tuh di edit mode itu sangat punya banyak banget uh, poligon. Nah, ini juga yang bakal ngebuat si uh, software Blender ini buat bingung di mana nanti nentuin si posisinya. Biar lebih itu kita langsung cobain aja dulu. Kalau misalnya kita import tekstur, caranya kalau untuk import tekstur itu kalian masuk ke shading tab dan ini ada prinsip BSDF. Kalau belum nyalain add-on, kalian harus nyalain add-on dulu. Add-onnya yang namanya kalian harus nyalain ini. Lalu ketika kalian menggunakan Ctrl Shift T, Shift Ctrl T, di sini kalian bisa langsung aja seleksi semuanya. Diingat shortcutnya, klik ini dulu sampai sepertinya ada. Lalu Ctrl Shift T, lalu kalian tinggal seleksi disebut tekstur setup. Nah, bisa dilihat dari tekstur-tekstur ini jadinya. Jadi teksturnya ke skew atau tidak terproyeksi dengan baik. Nah, ini itu salah dan nanti bakal jadi penilaian banget. Pada akhirnya nanti kalian harus bisa bikin teksturnya ini menjadi uh, jelas semua gitu. Tidak ada yang seperti ini gitu. Bahkan di satu sisi misalnya kita tuh harus misalnya dalam satu case pengen nih nyatuin ini menjadi satu pattern gitu, kita bisa.
Caranya gimana dengan UV unwrapping? Dengan menentukan uh, titik putus pada satu objek. Jadi kalau misalnya di gambar globe ini, itu dia langsung nentuin titik putusnya ada di sini. Dia ngemut, istilahnya tuh ngeputus di satu titik ini, dijadiin garis, dijadikan scene. Nah, cari untuk memberikan scene pada objek di Blender itu caranya gampang. Kita masuk ke edit mode. Nah, di sini kita sendiri harus menentukan, jangan lupa masuk ke add solid. Jadi bukan vertices, bukan vertices. Nah, di sini kita bebas menentukan mau di mana si objek ini istilahnya tuh terputus. Jadi pattern mana yang mau tidak nyambung. Kita lakuin sedikit-sedikit. Kalau misalnya tadi uh, ininya skill, kita coba ininya aja doang. Tanpa mempedulikan yang lain dulu. Caranya pada mode Add Select ini, kalian klik kanan untuk membuka pulldown menu ini. Nah, kalian mark scene. Objek yang di mark scene akan berubah menjadi merah. Sisi yang di mark scene akan berubah menjadi merah. Ini juga yang penting ya, maksudnya dari tugas-tugas sebelumnya banyak juga yang ngelakuin kesalahan overlapping face. Mulai sekarang harus udah dikurang-kurangi kesalahannya karena akan mempengaruhi hasil UV unwrapping kalian. Nah, ketika kalian masuk ke UV editing di sini nih, ininya bebas kan pilih apa. Nah, kalau misalnya kalian select nih di mode face, nih, ini tuh adalah gambar kubus ini hanya terkoreksikan seperti ini. Nah, padahal tadi udah kita sim kan, jadi untuk gimana cara mengkonfirmnya adalah dengan kita select semua UV unwrap. Kalau misalnya kalian lihat, ini masih kacau ya, karena yang lain belum saya setting. Tapi intinya kalau kalian lihat gambar ini, berubah yang asalnya skill jadi tidak terskill. Nah, tapi PR di sini, yang bakal nanti jadi poin penilaian juga, kalian harus bisa membuat uh, sisi-sisi ini semuanya uh, tertekstur dengan baik. Nah, berarti masih banyak kan sim yang harus kalian buat. Nah, pada itu kalian harus menentukan simnya masing-masing. Tiap objek pasti berbeda simnya. Jadi kalian tidak bisa mengikuti misalnya yang teman kalian atau gimana-gimana. Kalian harus kreatif dengan sendirinya menemukan sim. Kalau pada contoh ini, misalnya saya pengen membuat si ini tuh menjadi satu. Nah, videonya langsung dipercepat aja sama saya karena makan waktu juga.
kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat, saya sampai detail-detailnya banget ke ujung-ujung. Kita lihat apakah saya ngebuat kesalahan pada SIM ini. Apakah ada yang perlu diedit lagi karena mungkin saya ngebuat kesalahan dan betul juga trial dan error. Kita coba uncut. Jadi seleksi semuanya, ini uncut. Jauh beda sama yang tadi, sangat numpuk-numpuk. Ini udah agak rapi. Tapi coba kita lihat apakah teksturnya udah terkoreksi dan lain rapi dan sesuai kemauan kita. Yang tadi saya bilang, sisi ini saya mau uh, nyambung nyambung sampai sini. Nah, kalau kalian tadi perhatiin juga, saya ngasih SIM di sini. Untuk apa? Karena pada dasarnya setiap objek itu punya sambungan seperti ini gitu. Karena kalau misalnya nyatu itu agak susah untuk terrealisasikan, jadi kita harus bisa. Nah, ujung kayak gini nih yang penting juga buat di unwrap. Nah, setelah hasilnya udah rapi kayak gini, ada yang pengen diubah, enggak sah. Begitu kurang lebih kalau untuk EV unwrapping. Jadi untuk memberikan sisi yang untuk putus, kita pakai Maxim. Untuk mendeletnya kita pakai clear SIM. By the way, ini dibuat dari objek yang terpisah ya, maksudnya pakainya. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau join, misalnya kita pakai samaan ya, di situ kita join misalnya. Nah, kalian jangan lupa kalian tetap harus meng-UV unwrapping-kan. Jangan lupa ini juga untuk di unwrap. Kalau bisa, jangan sampai bertabrakan dengan tekstur yang lain. Fungsinya apa? Nggak bertabrakan dengan tekstur yang lain. Kalian kalau misalnya ini, benarnya boleh untuk mengecil dulunya. Fungsinya apa? Benarnya membuat objek ini tidak saling bertabrakan. Itu nanti kalau misalnya kalian ingin menjadikan objek ini sebagai game asset, atau kalian pengen ngebuat teksturnya di software lain kayak Substance Painter dan lain-lain, kalian sebagai modeling gitu dituntut untuk menyelesaikan UV unwrapping itu sampai tahap print. Karena kalau nggak gini nanti akan bisa diimport di yang lainnya dan nggak efektif. Dan bahkan kalau misalnya kalian import di misalnya di Unreal Engine bakal uh, terdapat error. Jadi itu aja untuk contoh UV unwrapping.